menurut Prof. Deddy Mulyasana itu kesuksesan seseorang secara individual akan dikalahkan oleh bagaimana dia mampu membangun networking, mampu membangun jejaring. Ini yang menjadi tantangan juga sekolah-sekolah yang dianggap favorit, sekolah unggulan, itu bisa tidak sekarang, mohon maaf misalnya, mengolah sampah menjadi kompos, ya, menjadi sesuatu hal yang berguna. Ya, itu dalam prosesnya. Apakah kemudian bisa? Ini sebuah tantangan, karena biasanya mengolah sesuatu yang inputnya sudah bermutu, sudah hebat, itu akan landing. Sekarang ditantang. Ya, dengan persoalan yang tadi saya sampaikan itu, mutu rendah, dukungan orang tua rendah, siswa juga polanya sama gitu misalnya, ya, yang tidak mampu, tidak bisa, tidak punya inisiatif dan seterusnya. Ketidaktepatan dalam penanganan berbagai persoalan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas sekolah. Jadi kalau kemudian ini tidak bisa ditangani secara serius, sekolah yang tadinya dianggap unggulan juga nanti akan menjadi masalah, ya, persoalan. Oke. Kemudian ya, berikutnya juga implikasi terhadap mutu ini, sekolah favorit tidak bisa menerima calon siswa dengan kualitas istimewa sebanyak yang didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tadi itu. Ya, karena dihadapkan pada zona, ya. Jadi siapapun boleh untuk diterima di sekolah itu, ya. Jadi tidak ada anggapan istimewa dari satu anak kepada anak yang lain. Lalu kemudian dari sisi psikososial bagi peserta didik, apa implikasinya dengan adanya sistem zonasi ini? Sistem zonasi menyebabkan berkumpulnya peserta didik dengan kemampuan heterogen dalam satu sekolah, bahkan satu kelas. Ya, itu ada yang, mohon maaf ya, ada yang pandai, ada yang tidak, ada yang malas gitu. Itu berkumpul dalam satu sekolah, bahkan satu kelas. Hal ini akan mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Karena kalau kemudian ada peserta didik yang pintar, lalu kemudian dia berinteraksi dengan mereka yang malas, mohon maaf, dengan yang tidak pintar gitu misalnya, dengan inisiatif yang rendah, ini juga akan berpengaruh. Berbeda dengan misalnya satu kelas, satu sekolah yang homogen, pintar semua, karena sekolahnya favorit gitu. Ya, ini akan bisa menaikkan gairah untuk belajar lagi. Penelitian membuktikan bahwa prestasi peserta didik tidak hanya bergantung pada dirinya saja, tapi juga pada lingkungan belajar. Ketika dia bergaul, ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya yang lain, ya, ini akan mempengaruhi jelas. Ya, kemudian implikasi psikososial bagi peserta didik, ini coba saya ajukan tentang hasil penelitian dari RIM. Menyatakan bahwa peserta didik dapat mengalami kurang berprestasi, yaitu ketimpangan antara performa akademik di sekolah dan indeks kemampuan anak. Ya, itu performa sekolah juga akan mempengaruhi itu. Ya, ada korelasi antara performa sekolah dengan indeks kemampuan anak. Lalu yang kedua, faktor yang menyebabkan kurang prestasi ini yaitu faktor lingkungan atau sekolah dan faktor personal, keluarga. Itu jelas, saya kira ada sinergitas di situ untuk mempengaruhi. Rekan sebaya juga sangat signifikan dalam mempengaruhi murid potensial menghalangi prestasinya. Jadi karena heterogen tadi itu, ya, setelah bergaul, kemudian ini akan mempengaruhi prestasi siswa. Bahwa murid semakin mirip dengan teman-temannya pada penghujung tahun ajaran dibandingkan ketika pertama kali masuk sekolah. Nah, ini saya kira perlu penelitian. Apakah di awal ketika seorang anak pandai, kemudian dia bergaul dengan teman-temannya, mohon maaf ya, ada yang kurang inisiatif, malas. Nah, nanti di ujung kelas, nanti di akhir, apakah dia akan naik performanya atau malah turun? Ya, kalau kemudian hasil penelitiannya turun, itu artinya ada keterpengaruhan ketika dia bergaul itu.
Murid yang berprestasi cenderung menurun prestasinya jika berteman dengan murid yang berprestasi buruk. Ya, ini saya kira persoalan baru ya, persoalan baru. Baik, kemudian implikasi terhadap pemerataan SDM-nya. Ya, ini sebelum diberlakukan PPDB zonasi, beberapa distribusi guru pada beberapa wilayah tidak merata. Tidak merata di kita ini. Nanti coba kita bahas berikutnya nanti di belakang. Ketidakmerataan tenaga pendidik juga terjadi pada kualitas guru. Ketika guru yang memiliki kualitas baik umumnya terkonsentrasi di perkotaan. Ya, ini terkait dengan persoalan mutu, persoalan kualitas. Pastilah. Kalau di Jawa dengan di luar Jawa pasti mutunya akan berbeda. Ya. Apalagi kemudian misalnya di satu daerah yang terpencil dengan daerah yang tidak, itu pasti itu pemerataan mutu ini selalu menjadi persoalan. Baik, hal ini juga berdampak pada kualitas lulusan di satu daerah. Terjadilah penumpukan siswa-siswa berprestasi di sekolah-sekolah yang tergolong favorit itu. Ya, jadi ada yang mengatakan setuju dengan adanya PPDB zonasi ini dengan tadi itu, menghilangkan sekolah favorit, sekolah yang dianggap unggul. Ya, oke. Kemudian terhadap pemerataan SDM, implikasinya apa? Setelah diberlakukan PPDB zonasi, menurut Mas Hudi setidaknya akan mempengaruhi peningkatan kualitas SDM dalam beberapa hal. Apa itu? Pertama, menjamin ketersediaan SDM dengan kualitas yang setara pada setiap wilayah. Jadi ada pemerataan di situ, ada kesamaan. Ya, tidak menumpuk pada satu daerah sekolah yang favorit sementara ada sekolah yang tidak favorit. Kedua, sistem zonasi akan meningkatkan daya saing satu daerah dalam menarik investasi karena ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah yang mencukupi dan kualitasnya bisa diandalkan. Ya, itu menurut Mas Hudi ya. Kemudian berkaitan dengan dampak kualitas pendidikan ada 3 hal. Pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan upaya perluasan jejaring sekolah dengan berbagai pihak. Ya, ini kan kita pahami bersama lah bahwa sekarang ini menurut Prof. Deddy Mulyasana itu kesuksesan seseorang secara individual akan dikalahkan oleh bagaimana dia mampu membangun networking, mampu membangun jejaring. Lalu yang kedua, inovasi. Perlu dilakukan berkaitan dengan pembinaan peserta didik, pembelajaran di kelas, peningkatan kapasitas guru, maupun dalam pengelolaan pendidikan secara umum. Kata kuncinya di era disrupsi, kata Prof. Renal Kasali itu adalah inovasi. Kalau kita tidak bisa berinovasi, kita akan tergiras oleh kemajuan zaman ya. Jadi jangan kita berada di zona nyaman. Karena sejatinya inovasi juga itu kejam. Inovasi itu akan membunuh sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Lalu dedikasi yang ketiga. Yang dimaksud adalah dedikasi guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik dan pengajar yang layak dijadikan panutan. Ya, dari sisi kompetensi kepribadian itu saya kira penting ya, apalagi di lembaga-lembaga yang di tingkat rendah. Itu menjadi panutan, prototipe menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan.